Ya, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Itu selamat Natal. Sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung ke ini untuk ucapkan selamat. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah kita. Itu boleh. Saya senang hadir di dalam satu masjid di sini pada hari-hari tertentu ada orang-orang Buddha, orang-orang kita hidup damai. Lakum dinukum waliyadin. Ya, saya kira itu, jadi saya tidak sependapat itu yang melarang. Terlalu sempit pikirannya. Jumpa kembali dalam program Rumah Bincang. Video yang baru saja kita saksikan merupakan penjelasan dari Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab. Beliau adalah salah satu tokoh nasional khususnya di kalangan dunia Islam. Beliau merupakan pribadi yang cukup ahli di dalam dunia tafsir Al-Quran dan hadis. Jadi dalam ulasan yang beliau sampaikan pada video yang baru kita dengar, beliau memberikan satu penegasan bahwa dalam pandangan Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab, Al-Quran itu memberikan redaksi atau catatan terkait dengan Natal. Dan saya teringat satu tokoh juga di Indonesia, salah satunya adalah yang dikenal dengan Gus Aan Ansori. Beliau adalah Ketua Jihad, Jaringan Islam Anti Diskriminasi. Beliau juga beberapa kali diwawancarai di TV-TV nasional. Dalam ulasan yang disampaikan oleh Gus Aan Ansori, tepatnya pada bulan Desember tahun 2019, di sebuah forum dialog lintas agama, Gus Aan Ansori memberikan ulasan yang hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Quraisy Shihab terkait dengan surat Maryam dalam Al-Quran, surat yang ke-19, ayat 33 terkait dengan ungkapan Natal. Menurut tafsir dua tokoh ini, surat Maryam ayat 33 adalah tafsir yang sedang menjelaskan tentang ucapan selamat Natal. Ya, sudah kita dengar bersama bahwa teks itu memberikan penegasian menurut kedua tokoh ini sebagai ucapan Natal. Tentu di kalangan Islam ini menuai pro dan kontra, karena saya tahu bahwa di banyak kalangan Islam sendiri, khususnya para polemikus, sangat menolak dengan tafsir model-model yang mungkin tanda kutip ini nyeleneh. Tapi saya sangat menghormati kedua tokoh nasional ini, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab, juga yang terhormat Gus Aan Ansori, yang mana mereka memang orang Islam, agama Islam, maka mereka punya hak penuh untuk membaca dan memberikan tafsiran terhadap ayat-ayat tersebut. Kalau saya sebagai orang Kristen, tentu saya tidak berani untuk memberikan tafsiran surat Maryam ayat 33. Walau saya tahu apa yang tercatat dalam teks Maryam 33, yaitu wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Tentu di luar pembacaan ini saya tentu tidak akan berani memberikan semacam tafsiran-tafsiran, karena dalam hal ini bukan wewenang dan hak saya sebagai orang Kristen menafsirkan ini. Sekali lagi terima kasih untuk kedua tokoh yang memberikan ulasan yang menyejukkan bagi kami di kalangan lintas agama. Juga ditekankan oleh Profesor Quraisy Shihab bahwa kebiasaan yang terjadi setiap hari Natal, yaitu Grand Sheikh yang ada di Mesir, itu mereka datang memberikan ucapan selamat kepada keluarga-keluarga atau orang yang beragama Kristen. Betapa sejuk, betapa harmonis, betapa damainya hidup jikalau kita saling menghormati. Saya sebagai orang Kristen, ketika diundang oleh pihak Islam, mungkin hari raya, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu hal yang biasa. Dan setiap kali orang-orang yang beragama Islam merayakan hari raya, tentu saya akan mengucapkan selamat hari raya. Dan itu sama sekali tidak mengganggu keimanan dalam hidup saya kepada Tuhan. Terima kasih untuk salam toleransi yang selalu giat ditaburkan oleh orang-orang yang mencintai perdamaian, kesatuan di bangsa ini. Tuhan memberkati.